Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 11 Januari 2022. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari, atas segala berkat-berkat jasmani, berkat surgawi yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua memahami, dan ini sering ya beberapa kali saya sampaikan, bahwa Tuhan itu mengenal diri kita masing-masing dengan sangat sempurna. Dia lebih tahu keadaan kita dibanding kita sendiri. Ya, itu yang harus menjadi pemahaman kita. Jadi Tuhan itu tahu keadaan kita, bukan saja apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang ada di dalam diri hati kita, apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Ya. Jadi dengan memahami kebenaran ini, kita mau terus belajar, kita mau terus mengusahakan bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam kesucian hati. Kita harus tulus dalam segala hal. Kalau toh kita melakukan sesuatu, itu harus dengan motivasi yang benar. Harus dengan motivasi yang benar. Jangan ada intrik-intrik di balik apa yang kita perbuat. Ya, memang sekali dua kali Tuhan akan biarkan. Tapi saatnya nanti orang-orang seperti ini akan dipermalukan. Ya, akan dipermalukan, dan ini menyedihkan. Ya, ini menyedihkan. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan sesuatu, ya kita melakukan komitmen atau tindakan yang menurut pandangan Allah itu memang baik dan benar adanya. Tetapi kita jangan hanya ingin melakukan sesuatu itu baik, benar, tetapi tidak diikuti oleh tindakan nyata yang juga itu benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi maksud saya gini, kita melakukan sesuatu dengan benar dan itu baik di pemandangan Tuhan, tetapi harus dengan sikap hati yang benar, motivasi yang benar. Ya. Jadi perbuatan kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Ya, perbuatan baik kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Karena apa? Komitmen kita, tindakan kita itu baik di hadapan Tuhan, tetapi tidak disertai dengan perbuatan baik lainnya yang seharusnya kita lakukan. Ya, jadi misalnya gini, Bapak Ibu Saudara berpuasa, itu kan baik di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara berpuasa, oh itu baik. Tapi landasan kita berpuasa itu apa? Yang pertama, yang kedua, ketika Bapak Ibu Saudara menjalankan puasa itu, perbuatan baik harus menyertai puasa yang kita lakukan. Artinya begini, jangan karena kita puasa dan itu baik di pemandangan Tuhan, tetapi di balik itu kita tidak bisa mengontrol perkataan kita, tidak bisa mengontrol emosi kita, tidak bisa mengontrol keinginan daging kita. Lah ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya. Kelihatannya berpuasa memang benar, tapi di balik itu kita punya hasrat yang kuat untuk menikmati keindahan dunia. Ya, karena ingin menghilangkan rasa lapar itu, terus kita puasa, terus kita keliling dari satu mall ke mall, ya nanti dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan. Lah ini enggak diharapkan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu Saudara berketetapan untuk puasa, ya sudah. Puasa itu tidak hanya berbicara tentang tidak makan dan tidak minum, tetapi di balik itu,
di balik itu kita harus benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan yang makin nyata ketika Bapak Ibu Saudara menjalankan puasa. Ya, jadi arah kita, mata rohani kita lebih terarah ke atas. Nah, ini ada gunanya. Tapi kalau sementara Bapak Ibu menjalani puasa yang menurut pemahaman banyak orang bahwa puasa itu hanya membatasi tidak makan, tidak minum. Nah, ini pemahaman yang sempit. Jadi bukan hanya itu. Puasa itu tidak berarti hanya masalah tidak makan, tidak minum, tetapi juga apa? Jaga mulut kita. Jaga sikap hati kita. Ya, hasrat-hasrat kita harus kita pagari. Ya, nggak boleh wah kita liar. Ya, sementara kita puasa tapi tetap keinginan-keinginan itu masih liar. Ya. Ya, jadi ada orang-orang yang punya hasrat yang baik, punya keinginan yang baik. Ya, misalnya dikatakan mencari Tuhan dan berusaha untuk mengerti jalan-jalannya, dan dia tidak meninggalkan hukum-hukumnya, bahkan suka menghampiri ada di kaki Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Tetapi di balik yang dilakukannya itu, mereka seperti menuntut Tuhan untuk dia diperlakukan dengan benar. Ya. Nah, ini yang saya katakan, kita mencari Tuhan baik. Ya, kita berusaha untuk mengerti jalan-jalan Tuhan baik. Kita sering duduk di kaki Tuhan baik. Kita puasa juga baik. Tapi jangan dibalik itu seperti ada tuntutan bahwa Tuhan harus memberikan respon yang baik. Ya. Kalau ketika kita melakukan ini semua, ternyata di hadapan Tuhan kita punya peragaan hidup ini tidak baik, ya Tuhan akan biarkan. Coba kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 3 sementara, ya. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritakanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ya, ini pesan Allah yang disampaikan pada Nabi Yesaya, supaya Nabi Yesaya menyampaikan hal itu kepada umat, ya, umatku tentang pelanggarannya. Ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal jalan-jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Ya, jadi apa yang dilakukan umatnya ini benar. Ya, setiap hari mencari aku, dia berusaha bagaimana mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Ya, suka mendekat pada Allah. Artinya apa? Dia menyediakan waktu khusus untuk ada di kaki Tuhan. Ini bagus, ya. Ya. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Nah, dia tanya kepada Allah, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak semua buruhmu." Ya, jadi mereka yang berpuasa itu mempertanyakan, kenapa kami ini berpuasa tapi engkau kok tidak memperhatikan? Kami ini sudah merendahkan diri tetapi engkau kok tidak mengindahkannya juga? Ya, jawab Tuhan, Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Jadi sementara dia berpuasa, kegiatan-kegiatan rutin yang biasa dilakukan dia tetap lakukan. Ya, misalnya dia belanja dari mall ke mall, dia menikmati hobinya. Ya, dia menikmati asik dengan hobinya. Jadi artinya puasa itu tidak disertai dengan keinginan yang kuat untuk membangun intimasi dengan Tuhan. Ya, maka tadi saya katakan, perbuatan yang baik harus disertai dengan perbuatan baik lainnya supaya ini dikenan oleh Tuhan.
Tahu kan maksudnya? Ya, Bapak Ibu saya terlibat dalam pelayanan, jadi singer, jadi leader, ya, jadi pemain musik. Tapi di balik itu mulutnya masih kasar. Ya, sikap hatinya masih tidak tulus. Ya, dalam banyak hal dia masih mencari keuntungan pribadi. Nah, ini apa artinya pelayanan seperti ini? Ya, memang pelayanan itu akan sejatinya menyenangkan hati Tuhan, tapi tidak disertai dengan perbuatan baik lainnya yang itu bisa lebih menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya ulangi, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruh. Ya, jadi sementara dia puasa, dia memperlakukan bawahannya, memperlakukan orang-orang sekitarnya yang memang itu adalah boleh dikatakan sebagai buruh atau pekerjanya, itu masih tetap seperti waktu dia nggak berpuasa. Artinya apa? Ketika dia menjalani puasa itu, dia tidak mengekang. Ingat, dia tidak mengekang tutur katanya, perbuatannya, masih belum memberkati, belum menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang benar-benar ingin membangun intimasi dengan Tuhan. Ya. Orang yang berpuasa itu pasti ada satu tujuan. Dia ingin lebih dekat dengan Tuhan. Dia ingin ada di hadirat Tuhan. Itu pasti. Kalau saudara berpuasa tapi tidak ada keinginan atau hasrat seperti itu, lah apa gunanya berpuasa? Ya. Karena berpuasa itu pada dasarnya dia akan masuk dalam kehidupan yang tidak sembarangan, tidak liar. Bagaimana dia mengakang bukan hanya keinginan mulut, ya, untuk memanjakan mulut, membacakan lidah, bukan itu saja, tapi juga perkataannya dijaga, perlakuan terhadap orang lain dijaga, ya. Hobi-hobi yang biasa dilakukan itu sudah mulai dikurangi atau ditinggalkan. Nah, ini baru puasa Bapak Ibu saudara akan ada gunanya. Ya, kalau kita puasa itu ya sudah, waktu yang ada kita gunakan tuh ada di hadirat Tuhan, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Itu mestinya ya aktivitas atau kegiatan yang mengisi hari-hari kita berpuasa. Tapi Tuhan katakan, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Ya. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi akhirnya apa? Puasa kita tidak akan pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Maka tadi saya katakan, perbuatan baik, niat baik yang kita lakukan, itu harus disertai dengan perbuatan baik lainnya. Sehingga puasa kita, pelayanan kita, korban-korban kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ini dikatakan sampai dia berantem, dia cekcok, bertengkar, dia memperlakukan sesamanya dengan sewenang-wenang. Ya, Tuhan tidak akan didengar suaramu. Ya. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Nah, ini Tuhan perkarakan. Apakah itu puasa yang aku kehendaki? Apakah merendahkan diri seperti itu yang aku harapkan dari umatku? Nah, ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan kita merasa melakukan yang baik dan sejatinya memang itu baik, tetapi di balik itu kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ya, kita masih tetap liar, kita masih seperti orang dunia. Ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih
ada semanis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sama. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara bangga membawa persembahan. Ya, selalu membantu pekerjaan Tuhan dengan nominal yang cukup tinggi, tapi di balik itu kasih kita tidak nampak, kesetiaan kita tidak nampak, belas kasihan kita tidak bisa dirasakan orang lain. Akhirnya apa? Sia-sia yang kita lakukan. Ya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Kasih, mengasihi, mengampuni itu penting. Memiliki rasa belas kasihan itu penting. Ya, itu penting. Bapak Ibu Saudara tidak bisa hanya bangga, membanggakan dengan satu tindakan, satu perbuatan, tetapi mengabaikan yang lain tidak bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara, wah rajin ke gereja seminggu 3 kali. Wah, pendetanya, gembala sidangnya ngasih jempol 2. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak pernah duduk di kaki Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara merasa tidak perlu mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara merasa tidak perlu mendengar suara Roh Kudus di keheningan malam yang mestinya Bapak Ibu Saudara kerjakan. Ini kalau boleh dinilai, kalau boleh kita nilai, orang-orang seperti ini hanya ingin menyukakan pendetanya, menyukakan gembala sidangnya. Ya, karena pendetanya, gembala sidangnya akan memuji, wah Bapak ini rajin. Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, ibadah rumah tangga ada, Minggu 2 kali, 3 kali ibadah. Ya, tapi apakah Tuhan? Ya, apakah Tuhan merasakan, menikmati apa yang kita lakukan? Nah, itu yang harus dipersoalkan. Ya, saya akan terus berbicara tentang bagaimana orang percaya harus ada di kaki Tuhan, harus meluangkan waktunya duduk di kaki Tuhan dan memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya, karena disitulah sejatinya kunci berkat. Disitulah kunci berkat. Karena Tuhan pasti akan berbicara pada orang-orang seperti ini. Ya, Tuhan tahu siapa-siapa yang memerlukan Dia. Tuhan tahu siapa-siapa yang memiliki hasrat yang kuat untuk mendengar suaranya. Ya. Demikian juga Tuhan tahu orang-orang yang tidak memerlukan suara, yang tidak perlu hadiratnya. Tuhan tahu. Ya, jadi ini mengingatkan, ya, saya diingatkan juga. Jadi kesetiaan kita melayani, ya, ketekunan kita ketekunan kita ibadah, rajinnya kita membawa korban itu bisa tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata yang itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ini tadi dikatakan, loh, kamu puasa tapi kamu tidak bisa mengendalikan diri. Kamu memperlakukan budakmu, kamu masih urusan dengan banyak urusanmu. Ya, bahkan dikatakan, ya, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju. Coba. Ini kan menyedihkan. Ini yang menyedihkan dan ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak boleh mematikan perbuatan baik lainnya, karena itu dinantikan oleh Tuhan. Ya, kita puasa bagus, kita terlibat jauh dalam pelayanan bagus, ya, kita membawa persembahan bagus, tapi ingat, ya, tidak cukup di situ. Kita harus ada di kaki Tuhan, kita mendengar suara Tuhan yang akhirnya kita mengerti kehendaknya, dan akhirnya dari situ benih ilahi yang tumbuh di dalam diri kita itu membangkitkan hasrat kita untuk memiliki belas kasihan terhadap sesama.
Ya. Kita tidak puasa saja memperlakukan orang lain dengan sungguh amat baik, apalagi ketika kita puasa. Waduh, kita bisa nahan amarah, ya, kita bisa menerima kekurangan orang lain. Ya. Waktu-waktu yang ada kita benar-benar kita pergunakan untuk mencari hadirat Tuhan. Ya. Jadi kalau banyak orang bangga dengan berpuasa yang pengertiannya hanya menahan untuk tidak makan, tidak minum, itu salah. Itu salah. Ya, karena pemahamannya harus lengkap. Kalau memang kita berpuasa dan kita merendahkan diri, mari kita isi hari-hari ini dengan perbuatan-perbuatan yang menyukakan Tuhan, yang memang kita bisa menunjukkan di hadapan Tuhan memang kita benar-benar kita ingin, ya, kita ingin mematikan sifat duniawi kita, hasrat kita, kedagingan kita yang kuat itu belajar kita matikan lewat kita menjalani puasa ini. Ya, ingat, penting berpuasa, tetapi dengan landasan yang benar. Dan hari-hari puasa kita harus diisi dengan sesuatu yang rohani, yang membangun intimasi dengan Tuhan, yang akhirnya akan apa? Membangkitkan, menumbuhkan benih ilahi. Benih ilahi yang di dalam diri kita itu makin bertumbuh. Kecintaan kita terhadap Tuhan dan kecintaan kita terhadap sesama makin bertumbuh. Nah, disinilah Tuhan akan mendengar. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan landasan yang salah, dikatakan suaramu itu tidak terdengar. Ya, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Tidak akan didengar. Artinya apa? Sia-sia kita melakukan. Sampai Tuhan katakan, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Ya. Memang Tuhan selalu menginginkan kita merendahkan diri setiap hari dan juga menahan keinginan daging kita lewat puasa. Ya, jadi saya harap lewat apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara akan melengkapi pelayanan yang selama ini sudah Bapak Ibu kerjakan. Ya, saya salut ya, saya mengapresiasi banyak di antara saudara itu yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu makin jauh, ya. Tidak mengenal capek, ya, berkorban waktu, tenaga, keuangan. Tapi saya ingatkan, mari itu kita lengkapi dengan beragam hidup yang memberkati. Biar apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa dinikmati Tuhan. Ya, jangan kita bangga hanya karena bisa ke gereja, ya, ambil bagian dalam pelayanan, tapi tidak disertai oleh peragam hidup yang memberkati banyak orang. Dan saya melihat orang-orang yang pemain musik, wah, dibanggakan, ya, VL yang dibanggakan, tapi perlakuannya terhadap orang tua, terhadap mertua, terhadap orang yang lebih tua tidak lebih baik dari orang dunia. Ini menyedihkan. Bapak Ibu Saudara pasti melihat orang-orang seperti itu, ya. Tapi jangan itu terjadi dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, renungkan kebenaran ini, ya, dan kenakan di dalam hidup kita hari lepas hari, biar apa yang kita lakukan ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinanmu dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan sore malam hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Biarlah setiap kami belajar untuk memiliki motivasi yang benar, landasan yang benar ketika kami melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.